semua, perkenalkan nama saya Siska Anita Brutarigan, NPM 2315010193, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Quality Beras Tagih. Baik, kita akan belajar tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Secara umum, pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif biasanya mencakup elemen-elemen berikut. 1. Konteks, yang artinya mengajarkan bahasa dalam konteks yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Komunikasi, yang artinya memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan bahasa yang sedang dipelajari. 3. Keterampilan, yang artinya memfokuskan pada pengembangan 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 4. Budaya, yang artinya memperkenalkan aspek-aspek budaya Indonesia yang relevan dengan bahasa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dikenal beberapa pendekatan yang dapat diterapkan antara lain. 1. Pendekatan formal. 2. Pendekatan empirik. 3. Pendekatan struktural. 4. Pendekatan keterampilan. 5. Pendekatan rasional. 6. Pendekatan fungsional. 7. Pendekatan terpadu. 8. Pendekatan integral. 9. Pendekatan sosial linguistik. 10. Pendekatan psikologi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pendekatan-pendekatan tersebut. 1. Pendekatan formal. Pendekatan formal merupakan pendekatan klasik dan tradisional dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa pembelajaran bahasa merupakan kegiatan rutin yang konvensional dengan mengikuti cara-cara yang telah biasa dilakukan berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak memiliki latar belakang teoritis. Prosedur pembelajarannya pun hanya mendasarkan pada pengalaman pengajar dan apa yang dianggap baik oleh umum. Menurut pendekatan ini, yang dikemukakan oleh Semi, pembelajaran dimulai dengan rumusan-rumusan teoritis, kemudian diaplikasikan dengan contoh-contoh pemakaiannya. Metode pembelajaran bahasa yang relevan dengan pendekatan ini adalah metode terjemahan tata bahasa dan metode membaca. 2. Pendekatan empirik. Pendekatan empirik ini sering disebut dengan pendekatan atau aliran behavioris. Pendekatan mekanis disebut pendekatan empirik karena didasarkan pada pengalaman, dan disebut pendekatan behavioris karena mendapat masukan dari psikologi. Behavioristik disebut pendekatan mekanik karena sifat dari tingkah laku dalam psikologi. Behavioristik adalah mekanis. Adapun asumsi-asumsi dalam pendekatan ini meliputi: A. Bahasa adalah ujaran, bukan tulisan. B. Bahasa adalah rangkaian kebiasaan. C. Bahasa yang sewajarnya adalah yang digunakan penuturnya, bukan yang seharusnya diujarkan. D. Ajarkanlah bahasa dan bukan tentang bahasa. E. Tidak ada dua bahasa yang sama. Metode pembelajaran bahasa yang sesuai dengan pendekatan mekanis ini adalah metode oral, metode memikri memorisasi, metode drill. 3. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahwa bahasa adalah seperangkat kaidah. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Dalam hal ini, pembelajaran lebih menekankan pada pengetahuan tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dengan demikian, pengetahuan bidang kognitif bahasa lebih diutamakan. Kelebihan pendekatan ini adalah siswa akan semakin cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidahnya. 4. Pendekatan keterampilan. Proses setiap manusia yang dilahirkan dibekali dengan kemampuan dasar. Dalam belajar diperlukan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik. Ketiga keterampilan inilah yang mendasari pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses. Setiap keterampilan terdiri atas beberapa subketerampilan yang perlu dilatih. Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep. Konsep yang telah ditemukan dan dikembangkan berfungsi sebagai penunjang keterampilan proses. Interaksi antara pengembangan keterampilan proses dengan pengembangan konsep dalam pembelajaran menghasilkan terbentuknya sikap dan nilai dalam diri siswa. Sikap dan nilai tersebut misalnya teliti, kreatif, kritis,
objektif, tanggung rasa, bertanggung jawab, jujur, terbuka, dapat bekerja sama, rajin, dan sebagainya. Berbagai kemampuan dasar yang dapat dikembangkan dengan pendekatan keterampilan proses adalah A. Mengamati, B. Menggolongkan, C. Menafsirkan, D. Menerapkan, E. Mengkomunikasikan, F. Mengendalikan variabel. 5. Pendekatan rasional. Pendekatan rasional dikenal sebagai aliran metalis yang dipelopori oleh Chomsky. Aliran ini muncul pada bidang bahasa dan pengajaran bahasa pada tahun 1960-an. Adapun asumsi-asumsinya adalah A. Manusia adalah satu-satunya yang dapat belajar bahasa. B. Bahasa yang hidup adalah bahasa yang dapat digunakan dalam berpikir. C. Bahasa yang hidup ditandai oleh kreativitas yang dituntut oleh aturan-aturan tata bahasa. D. Aturan-aturan tata bahasa bertalin dengan tingkah laku kejiwaan. Dengan pendekatan ini, muncul metode variabel aktif yang merupakan perbaikan dari metode langsung. 6. Pendekatan fungsional. Pembelajaran bahasa dengan pendekatan fungsional dilakukan dengan mengadakan kontak langsung dengan masyarakat pemakai bahasa. Dengan demikian, peserta didik langsung menghadapi bahasa yang hidup dan mencoba memakainya sesuai dengan keperluan komunikasi. Mereka dengan sendirinya merasakan fungsi bahasa tersebut dalam komunikasi langsung. Metode pembelajaran bahasa yang didasarkan pada pendekatan fungsional adalah metode langsung, metode pembatasan bahasa, metode intensif, metode audiovisual, dan metode linguistik. 7. Pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu sering disebut dengan pendekatan integratif. Pendekatan pembelajaran bahasa yang terintegratif didasarkan pada kenyataan bahwa penggunaan bahasa sehari-hari, baik secara formal maupun tidak formal, tiap-tiap aspeknya tidak pernah berdiri sendiri. Misalnya pada waktu kita membaca, berhadapan dengan ejaan, kosakata, struktur kalimat. Setelah membaca, mungkin membuat catatan, menceritakannya kepada orang lain. Pada saat kita berbicara atau menulis, perlu memilih kosakata yang tepat dan menerapkan struktur kalimat yang tepat. Hal ini jelas bahwa kegiatan membaca, berbicara, menyimak, dan menulis merupakan kegiatan yang terpadu. Guru-guru yang menggunakan filsafat bahasa terpadu tentu saja memberikan pengetahuan kognitif kepada siswa. Tetapi di samping itu, mereka juga menjadi model dalam hal membaca, menulis, dan sebagainya. Dengan demikian, kelas mereka ditandai dengan komunikasi dan interaksi dengan bahasa yang hidup. 8. Pendekatan integral. Pendekatan integral menganut pengertian bahwa pengajar bahasa harus merupakan sesuatu yang multidimensional. Artinya, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Oleh karena itu, pengajaran harus fleksibel dan dengan metodologi terbuka. Bantuan-bantuan ilmu lain yang mendukung kelancaran pembelajaran berbahasa perlu mendapat tempat sehingga pembelajaran bahasa lebih bermanfaat. Misalnya, ilmu jiwa belajar, sains, dan antropologi. 9. Pendekatan sosiolinguistik. Pendekatan sosiolinguistik diartikan sebagai pendekatan pembelajaran bahasa yang memanfaatkan hasil studi sosiolinguistik yang menghubungkan gejala masyarakat dengan gejala bahasa. Konsep-konsep sosiolinguistik yang memberikan sumbangan terhadap pembelajaran bahasa diantaranya: A. Bahasa merupakan suatu sistem yang memiliki variasi atau ragam. Setiap ragam memiliki peran, fungsi, gejala bahasa tertentu, serta kawasan pemakaian tertentu pula. Semua ragam perlu dipelajari sesuai konteksnya. B. Bahasa merupakan identitas kelompok. Bahasa yang digunakan menunjukkan identitas dan sikap masyarakatnya. C. Bahasa sebagai alat komunikasi. Orang yang mampu berkomunikasi adalah orang yang dapat mengungkapkan gagasan dan perasaannya kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tersebut. Yang terakhir, 10. Pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa menelaah bagaimana peserta didik belajar bahasa dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Asumsi psikologi dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa terutama dalam penyusunan strategi pembelajaran.